Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin ya. Amin. Ya. Ini ada berita yang bisa membuat gelisah pendukung timnas Indonesia untuk AFF nanti nih, yaitu tentang Elkan Bagot yang kemungkinan jadwalnya sangat padat. Bro Betul. Ipung, ini gimana nih? Ya memang Elkan kan bermain di Gillingham, Mhm, di Liga Kasta keempatnya Inggris ya. mhm, Nah, ternyata sementara Liga 1, Liga 2 itu banyak yang sudah libur berhubungan dengan jadwal Piala Dunia, untuk Liga 4 itu tidak diberlakukan di Inggris. Justru Nah, di Liga 4 ini jadwalnya malah terhitung padat di hmm, antara bulan November sampai menjelang Desember ya. Karena selain mereka bermain Gillingham, klubnya Elkan ini selain bermain di Liga, mereka juga mulai bermain di FA ya, Carabao Cup. hmm. Nah ini juga kan terhitung bahwa ada paling tidak agenda pertandingan yang akan dilakoni Elkan, sementara Elkan kan sebagai starter terus nih. Mhm. Itu sekitar 6 pertandingan, 5 pertandingan di Liga dan 1 pertandingan di FA Carabao Cup, gitu bro. Itu selama bulan Desember ya, Bro? Iya, menjelang November ya, dari mulai November sampai dengan Desember, begitu loh Ya. bro. Hmm. Ada 6 dan ada yang dekat dengan laganya Indonesia di AFF, Bro. Iya, karena justru pertandingan yang mungkin akan paling berat itu terjadi di laga FA Cup, Carabao Cup. Gillingham akan bertemu dengan Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton ini kan liga apa klub dari Premier League ya. Dia Ya. ada liga utamanya Liga Inggris. Mhm, Jadi memang kan ada perbedaan kasta yang cukup jauh ya antara mhm, Gillingham dengan Wolverhampton. mhm. Nah, karena melihat bahwa ini adalah kesempatan juga untuk katakanlah beruji coba dengan lawan yang sangat sangat kuat gitu ya. Tentu rasanya manajemen dari Gillingham juga tidak ingin kehilangan momen. Mereka juga ingin mengeluarkan pasukan-pasukan yang dirasa paling memenuhi syarat untuk menghadapi tim yang sangat kuat gitu loh, Bro. Ya, jadi intinya Elkan bisa jadi tidak diperkenankan untuk bergabung ke timnas gitu ya. Iya, karena pertandingan tersebut memang baru dilakukan tanggal 20 Desember. Nah, Ya. sementara pertandingan pertama kita itu dilangsungkan tanggal 23 Desember. Ya, kalau misalkan kemudian kan ada juga wacana mengenai TC di Bali ya. Mhm, Ada kemungkinan dengan jadwal padat yang akan dilakoni Elkan, Elkan tidak akan ikut dalam TC, sepertinya seperti itu ya. hmm, Jadi kalaupun mungkin dia masih bisa diturunkan pada saat liga laga pertama Indonesia di tanggal 23, ya dia hanya langsung begitu selesai pertandingan mungkin saya langsung terbanglah ke Indonesia. Karena tanggal 23 dia harus menghadapi pertandingan laga pertama di AFF. Gitu, Bro. Tapi mungkin nggak sih, Bro, tidak ikut TC terus tiba-tiba dimainkan di apa ya? Langsung dimainkan gitu padahal tidak ada apa ya ibaratnya Hmm. tidak ada obrol-obrol lah atau tidak ada latihan dengan teman lain. Saya Resikonya pikir besar, gini, bukan? enggak juga saya pikir. Malah Hmm, kan yang justru yang lebih mengkhawatirkan adalah pemain-pemain dari Liga 1. Kalau Elkan sih enggak, saya pikir tidak mengkhawatirkan posisi seperti itu. hmm, Karena dia dari segi kesiapan fisik dia pasti lebih punya ya. Karena hmm, secara reguler liga masih berlangsung. hmm, Latihan terus reguler masih dilakukan gitu loh. hmm, hmm, Kemudian atmosfer pertandingan, feeling ball misalkan katakanlah ya. hmm, hmm, Adaptasi dengan permainan, Elkan punya, sementara pemain-pemain Liga 1 tidak. Nah, hmm, gitu. Jadi sebetulnya kalau proses adaptasi dengan pemain-pemain lain, Elkan sudah banyak mengenal pemain timnas yang lain, gitu loh. hmm. Ini tidak terlalu mengkhawatirkan, gitu loh buat saya. Kalau menurut saya justru mengkhawatirkan pemain Indonesianya nih. Iya, betul. Pemain-pemain Elkannya di masih bisa Liga. kenceng, ya pemain liganya yang kurang Ya kenceng. justru itu. Nah, di sini Karena kan maksudnya harusnya ada apa ya?
harus ada adaptasi dulu kan. Nggak mungkin adaptasinya justru langsung di laga kan, nggak mungkin. Pasti harus ada Enggak. adaptasi dulu. Di sepak bola modern itu tidak ini ya, tidak menjadi suatu halangan Hmm, proses adaptasi seperti itu. hmm, hmm. Kita contoh Denmark ya. Denmark hanya butuh waktu 1 minggu untuk bisa berlaga di Piala Eropa. Dia jadi juara Eropa loh. Hanya 1 minggu. Padahal pemain-pemainnya udah ada yang di Bali, udah ada yang di Perancis lagi liburan. Jadi itu bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau menurut saya. Justru yang mengkhawatirkan adalah kesiapan dari pemain-pemain yang ada di Liga 1. Itu yang harus dipikirkan sebetulnya. Waduh, ini yang berat ya. Ini belum dipanggil juga dan belum Hmm. ngumpul juga gitu ya. Aduh, ini waktu Iya. makin terus berjalan. Ini mau kapan mulainya gitu ya. Saya dengar akan dimulai tanggal 28 November. Itu dari yang info yang saya dapat ya. Oh iya. Tanggal 28 November sudah mulai TC di Bali. Dan ada kemungkinan TC ini sepertinya STY itu mendelegasikan untuk mengumpulkan dan memulai training di awal itu ke direktur teknik kita, Indra Safri. Hmm. Jadi karena Indra Safri juga kan punya basic sebagai pelatih. Jadi Mhm. kemungkinan ini kalau misalkan STY juga masih sibuk di Eropa, akan ada di tanggal 28 di awal TC itu akan dipimpin oleh direktur teknik kita. Hmm. Dan sepertinya STY juga punya permintaan agar TC dan pertandingan untuk laga di AFF kita itu dilangsungkannya di Bali. Gitu. Hmm. Walaupun kita tahu Stadion Iwayan Dipta ini kan juga salah satu venue yang dipakai untuk Piala Dunia ya. Ya. Mhm. Biasanya venue yang dipakai untuk Piala Dunia itu harus steril gitu loh. Ya. Ya. Sampai menjelang pertandingan Piala Dunia. Tapi apakah ini permintaan STY itu bisa kemudian diakomodir oleh kalau PSSI sih bisa mengakomodir hal demikian. Hmm. Tapi apakah ini bisa sesuai dengan Code of Conduct dari FIFA itu kan belum ketahuan gitu loh. Sebenarnya sih yang kalau saya dengar seperti misalnya GBK itu Hmm? tidak bisa digunakan bukan karena eh, apa ya harus steril sebelum laga Piala Dunia kalau tidak salah ya, tapi karena Hmm. ada eh, apa namanya renovasi katanya sih seperti itu. Nah, Ya. kalau misalnya ternyata di Bali tidak perlu renovasi ya mungkin bisa digunakan. Saya nggak tahu juga. Nah, itu kalau ini ya, seperti yang pernah saya juga dapat info, bahwa venue-venue yang dipakai untuk penjualan Piala Dunia itu harus ya pertama dilakukan pembenahan ya, itu udah Mhm. pasti ya. Mhm. Kemudian setelah pembenahan ini selesai, sampai dengan gelaran ini digelar, ini tidak boleh dipakai dulu, dia harus Hmm. steril, gitu loh. Oke, ya mudah-mudahan masih bisa dipakai lah hanya untuk dua laga kan kalau tidak salah Indonesia itu di situ ada Mudah-mudahan. melawan eh, mana Kamboja kalau nggak Kamboja salah ya. sama melawan Hmm, Thailand kan. iya betul. Cuman kalau di Bali gitu yang nonton banyak nggak nih bro? Wah, Bali itu salah satu ini loh, apa salah satu fans fanatik ya sepak bola Indonesia. Oh ya? Jangan salah ya. Iya. Dan Bali United juga kan salah satu klub yang ini ya bersinar ya di Liga 1 dan dia juga prestasinya pernah jadi juara ini Ya ya, betul juara betul betul. liga. Dan salah satu juga yang agak agak membanggakan ya bahwa ketika Bali United itu bertanding, itu penontonnya bukan cuma orang Indonesia, bukan cuma orang Bali, tapi banyak juga wisatawan-wisatawan bule katakanlah yang suka bola gitu loh. Karena dia ingin juga merasakan atmosfer pertandingan di Indonesia sebagai fans gitu loh. Hmm, Yang mungkin karakter fansnya sangat berbeda dengan negara asal mereka. hmm. Gitu. Heeh. Ya benar sih kalau dibandingkan dengan di Bekasi atau di Pekansari ya mendingan di Bali ya. Seru. Iya, betul. Cuman ongkosnya aja kalau orang Jabodetabek ke sana lumayan. Iya. Betul. Oke sobat bola itulah obrolan sepintas mengenai kemungkinannya Elkan absen ya di eh, timnas Indonesia saat AFF nanti. Tapi kayaknya sih antara absen dan nggak absen masih 50-50 ya, Ya, masih belum jelas ya. betul. Oke, menurut sobat sendiri kira-kira bakal nggak bakal main nggak nih Elkan di timnas?
Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.